Modul Advokasi Pengasuhan 1000 HPK. Merancang sesi belajar yang kreatif dan efektif. Hai fasilitator, tahukah dalam membuat pembelajaran kita diharuskan untuk merancang sesi belajar yang kreatif dan efektif? Hal ini berguna untuk memastikan proses pembelajaran berjalan menarik, bermakna, dan menghasilkan perubahan nyata dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan peserta. Untuk merancang sesi belajar yang kreatif dan efektif, kita harus tahu bagaimana profil pembelajar dan unsur-unsur kegiatan belajar yang efektif, dan di dalam video ini, kamu akan mengetahuinya. Dalam menciptakan suasana belajar, seringkali banyak pertanyaan dari fasilitator, seperti bagaimana ya supaya peserta suka belajar? Atau bagaimana caranya supaya penyuluhanku kreatif? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul karena masih banyak pemahaman yang keliru tentang makna belajar. Banyak yang beranggapan bahwa belajar itu biar pintar dan banyak belajar berarti banyak tahu. Padahal anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya apa itu belajar? Belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu atau bisa yang menghasilkan kompetensi atau keterampilan baru. Di dalamnya terjadi perubahan yang menetap. Contohnya, belajar berjalan, bicara, bersepeda, atau memasak. Dalam belajar terdapat 4 jenjang yang memiliki bobot capaian yang berbeda. Pada level pertama, kegiatan belajar biasanya berupa pengenalan atau sosialisasi awal suatu konsep, misalnya kampanye atau sesi perkenalan topik baru. Lalu pada level kedua, peserta mulai diajak membangun keterampilan bisa poster, membuat mind map atau peta pemikiran atau menulis catatan, dan lain-lain. Pada level ketiga, fasilitator merawat dan menguatkan peserta melalui rangkaian kegiatan atau aktivitas rutin yang sifatnya memantau. Misal, diskusi di WA Group, merancang dan menuliskan menu empati mingguan. Pada level keempat, peserta diharapkan mampu menunjukkan dampak sosial dari hasil belajarnya. Misalnya, jika kita sudah tahu cara membuat empati yang sehat, lezat, dan sederhana. Sebaiknya, pengetahuan itu juga kita bagikan agar lebih banyak orang bisa memahaminya. Untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif, seorang fasilitator perlu memahami dasar-dasar teori belajar. Pemahaman terhadap teori belajar membantu fasilitator memilih pendekatan, strategi, dan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta. Lalu, apa saja teori belajar yang perlu diketahui oleh fasilitator? Teori 3 jalan otak, teori pembelajaran dewasa, teori belajar aktif, dan teori diferensiasi atau proses pembedaan. Ingat, memfasilitasi belajar adalah konsep yang sangat penting dalam sesi belajar. Kamu sebagai fasilitator harus memposisikan diri sebagai pemimpin belajar yang menjadikan peserta subjek belajar. Awali dengan unsur emosi positif, empatik, dan menggugah. Kemudian, sajikan materi yang sederhana lalu makin kompleks, gunakan alat peraga untuk menunjang pembelajaran. Oh iya, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara sistematis, para fasilitator dapat membuat kanvas belajar. Dengan kanvas ini, diharapkan peserta dapat memahami keseluruhan prosesnya. Yuk, ciptakan pembelajaran yang kreatif dan efektif. Dapatkan inspirasi menarik dengan scan barcode link cerita orang tua hebat.